Selamat datang di Idea Talk, edisi spesial merayakan Hari Jadi Idea Imaji yang ke-11 dengan tema Inspiring Aspiration. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Fajar Nugraha, CMO dari Idea Imaji, yang selama seminggu ke depan akan jadi host bergantian dengan rekan saya di edisi Idea Talk spesial ini. Mungkin juga banyak yang belum tahu tentang Idea Imaji, jadi saya sharing sedikit bahwa Idea Imaji adalah kreatif digital agency yang berbasis di Bandung, dan tahun ini 2020 adalah tahun ke-11 kami berkontribusi atau ikut terlibat dalam industri kreatif. Dan tentunya sebagai bagian dari industri kreatif, kami juga memantau melihat pelaku-pelaku lain dalam industri kreatif. Salah satunya yang akan menjadi narasumber di Idea Talk Special Inspiring Aspiration yang ketiga hari ini dari bidang musik. Gue sudah cukup mengenal lama orang yang satu ini, seorang musisi yang kalau kita pantau Instagramnya tuh gemar banget bagi-bagi saldo GoPay. Yang kedua adalah doyan banget ngeracunin orang beli gitar. Gitu. Dia adalah Rico. Selamat pagi kok. Selamat pagi. Waduh. Nomor GoPay-nya masih yang sama ya? Masih yang sama, nominalnya sama ya? Iya. Itu kebijakan manajemen ya. Oke. Rico adalah gitaris dan songwriter dari bisa dibilang hampir seluruh lagu bandnya. Nama bandnya bernama Mocha, sudah pasti semua tahu gitu ya. Sampai hari ini Mocha sendiri masuk menurut Wikipedia tahun ke-23 ya Pak ya? Nah, sebenarnya ke-21 sih sebenarnya. Ke-21. Ke-21, iya. Ke-21 album 7 ya? Album ke-6. Oh, album 6. Menuju album ke-6. Oh, menuju album ke-6. Oh, menuju album ke-6. Berarti untuk Rena tuh hitungannya soundtrack? Itu hitungannya mini album. Oh, hitungannya mini album, termasuk yang Home ya? Kan mini album 2 ya kita ya. Ada Dear Friend sama untuk Rena. Nah, kalau misalnya si album tuh 5, terus sisa-sisanya ya single-single dan ya lepasan-lepasan sih sebenarnya. Ada yang berbentuk ya? vinyl atau apa-apa. Oh, oke. Siap. Ya, jadi narasumber kita di edisi ketiga ini adalah Rico Praitno, yang tadi juga sudah saya introduce gitu ya, siapa dia. Apa kabar Mocha kok? Baik, alhamdulillah kita masih ngeband, alhamdulillah. Di saat yang sekarang susah ini, kita masih tetap ngeband dan kita lagi merencanakan keluar single baru. Single baru. Oke, kemarin terakhir, by the way, bulan lalu istri gue sempat diisolasi terkait COVID ini. Kemudian Rico menyemangati gue dengan mengirim singlenya Mocha yang belum dirilis kok ya? Iya. Yeah. Everything is gonna be fine. Iya. Yeah. Soalnya kan apa ya? Gue concern banget gitu. Itu pasti bingung kan, lu bingung terus aduh harus ngapain ya gue nggak bisa bantuin apa-apa waktu itu ya, minimal mudah-mudahan sih lagu gue bisa jadi penyemangat sih gitu. Gue nggak tahu sih efeknya. Yes, pisan. Jadi gue sama istri teh ya gue kirim juga ke istri dan dia juga berterima kasih banyak gitu ya, dapat support dari ya band yang dia dengarkan dari 2002, betul ya? Ya, 2002. Oke, 2002 itu adalah tahun di mana debut album Mocha keluar, My Diary. Kemudian tiba-tiba Mocha ada di MTV, tiba-tiba Mocha
video klipnya menang, Iya. dan lain-lain. Itu rasanya apa dulu kok ketika memulainya di 2002? Sebenarnya kan kalau Mocha itu awalnya kita no clue ya sebenarnya di saat itu ya. Cuman kita udah punya keinginan. Jadi menurut gue tuh, gue sempat beberapa kali di interview, kenapa sih kok Mocha bisa sampai selama ini ya, sampai 21 tahun. Kayaknya jawabannya karena kita tahu apa yang mau kita tuju sih sebenarnya. Oke. Zaman dulu itu kita sadar diri lah. Waktu tahun 2002 tuh semua band ingin jadi padi. Gue inget banget tuh. Betul. Nah, terus gue datang satu album bahasa Inggris. Gue mah nggak akan pasti nggak akan diterima label. Iya. Pasti udah lu harus bla bli. Karena label, menurut gua pada saat itu, karena label itu nggak ngerti band gua. Yang ngerti band gua tuh hanya gua doang gitu. Akhirnya ketemulah sama Fast Forward yang ternyata klik banget nih. Ya udah, kita kerja sama Fast Forward, ya udah jalan. Dan kalau gua pribadi sih gimana ya? Ibaratnya kan gua udah kecebur nih. Kalau gua mikir kalau misalnya gua cuman ke bawah arus, ya gue hanya menjadi sampah bisa jadi gitu lama-lama. Makanya gue harus bikin gelombang. Nah, makan bikin gelombang itu kan emang nggak mudah juga karena harus menggerakkan beberapa elemen lah sebenarnya. Iya. Kebetulan pas lagi mau mulai itu distro baru mulai. Terus betul. MTV juga baru mulai. Itu kan bisa saling menggerakkan ya. Industri pendukungnya pada saat itu support. Iya. Kan kalau zaman dulu mah based on nongkrong ya. Betul. Nongkrong ke sini. Gue pengen bikin acara, ya udah bikin acara. Ini gue ada duit nih, misalnya 500 ribu. Tapi jadi gitu acaranya. Betul. Si flyernya juga rimbil di bawahnya tuh banyak logo-logo. Cuman betul. Zaman dulu tuh nggak ada. Aduh, lu nyumbangnya berapa? Harusnya logo gue lebih gede. Nggak ada mikir gitu. Iya. Kita bersenang-senang bersama aja. Nah, di era itu sih gue sangat amat bersyukur karena punya banyak temen yang bergerak bersama. Terus di Bandung juga sangat sehat. Iklim bermusiknya sangat sehat. Terus variety-nya banyak. Waktu itu kan gue bareng sama The Milo juga. Bareng The Milo, betul. Terus ada beberapa lagi lah yang kayaknya sekarang udah tau masih ada nggak ya? Aimelian. Dulu sempat bareng Georgia Smile juga ya? Georgia Smile. Georgia Smile. Kayak gitu-gitulah. Iya, betul. Ya beda-beda genre, cuman kalau ibaratnya kalau masuk ke toko tuh banyak varian gitu. Jadi gue ngambil ini, akhirnya semuanya ternikmati juga. Gitu sih. Jadi ya. Oh, oke. Iya. Pada saat itu. Oke. Siap. Ya, artinya ketika lo memulai dulu di 2000, berarti kalau 21 tahun, 99 kali ya mulainya 99, ya. 99. Mulai ya 2000-an lah, 2000-an akhir. 2000 awal, lo dari awal memang berempat kan ya? Berempat. Jadi sebenarnya kenapa di Wikipedia itu 97? Gue bikin lagu Secret Admirer itu 97. Tahun 97. Gue dulu ngeband sama Arina, band kampus, itu tahun 97. Udah ada lagu Secret Admirer. Ada 3 kalau nggak salah. Secret Admirer, What If, sama Twist Me Around kalau nggak salah. Berarti itu masih berbarengan dengan band yang mengcover Radiohead itu ya? Ya, waktu itu gue enggak, sebelumnya malah. Oh, sebelumnya. Gue udah ngeband sama Arina, terus sempat main di Setrasari itu ada satu hotel gitu ya. Gue lupa apa namanya. Pokoknya kita jadi band home band sana lah gitu.
dibayar gitu. pakai soto gitu. Tapi ya karena zaman dulu mah kuliah gitu ya senang-senang aja, ayolah kita ngeband aja, yang penting mah ya ngeband we gitu. Zaman dulu mah semangatnya kan beda ya. Iya. Terus akhirnya band itu nggak jalan lagi. Terus gue ngeband sama si yang cover Radiohead itu. Terus lama-lama teh gue ketemu sama Toma Indra. Gue punya lagu nih ngegantung sebenarnya, bisa nggak diolah? Akhirnya diolah tuh sama Toma Indra di kosannya Toma gitu. Terus ternyata nyambung tuh, apa yang gue pikir itu nyambung sama dia. Wah, berarti bisa nih. Baru gue panggil Arina, ayo kita ngeband yuk, si ini ngerti nih maksud kita nih. Akhirnya ya udah berempat latihan dari 99 lah kali ya. Iya 99 kita latihan sampai 2001 tuh sebenarnya latihan aja. Kita tiap hari Rabu itu latihan. 2 tahun ya? 2 tahun nggak ngapa-ngapain, cuma latihan, tapi rutin tuh. Tiap hari Rabu jam 3 kita latihan ya. Terus sempat kosannya dipindah. Jadi Toma kosannya bubar, pindah ke rumah bokapnya yang di Jalan Bungur. Kita ada satu ruangan yang kepake, tapi alat-alat bandnya di situ tuh disimpannya. Wah, ini teh berisik nih, ya udah kita tutup nih ininya, si jendela-jendelanya pakai papan gitu ya, semuanya ditutup. Tapi papannya tuh yang nggak di oven juga, jadi rada basah gitu. Jadi papan itu tuh lembab, gelap, berisik gitu. Jadi itu pengap. Jadi setiap beres 2 lagu kita keluar dulu biar ngambil nafas dulu, baru oke masuk lagi gitu. Ya zaman-zaman itu mah senang-senang aja. Iya. Diolah lah itu lagu Telepon, terus Life Keeps on Turning sama And Rain Will Fall kalau nggak salah. Itu diolahnya di situ. Selain 3 lagu sebelumnya itu ya, Me and My Boyfriend, terus Secret Admirer, terus Twist Me Around juga diolahnya di situ. Habis itu kita tuh penasaran, pengen tahu kalau misalnya hasilnya ini direkam gimana ya. Soalnya kan kita sebenarnya di ruangan itu tuh nggak mendengar satu sama lain. Gue cuma ngedengar gitar gue, drumnya juga terlalu keras. Gue nggak dengar suaranya Arina gitu sebenarnya. Ya sih, kita bisa nyanyi tuh ya. Sebenarnya gue ada pertanyaan gitu sih. Iya. Akhirnya kita rekaman tuh di jalan Jakarta di Studio Yes zaman dulu. Studio Yes, Kan ada 2 tuh. Yang atas mah yang pakai pita. Kalau punya modal lebih tuh yang di atas. Nah, kita mah karena miskin, jadi yang di bawah. Waktu itu bulan puasa, kita patungan, kita rekaman di yang studio bawah. Pakai DAT zaman dulu kan. Kayak apa sih? Kayak buat mini DV gitu lah. Zaman dulu ada. Ya udah tuh, ngerekam lagu Life Keeps on Turning. Itu aja sih, kita cuma pengen tahu hasilnya gimana. Wah, lucu ya, bagus juga. Terus didengerin ke beberapa teman, wah bagus. Cuman segitu doang sih sebenarnya ekspektasinya. Habis itu kan itu bulan puasa, pas abis Lebaran biasalah gue dapet angpau gitu. Gue dapet angpau nih, ayo kita bikin yang lebih serius yuk, lebih banyak lagunya. Nah gitu, abis Lebaran kita rekaman lagi di Aru. Di Aru tuh ketemu Ari waktu itu. Aru pertama kali ketemu. Karena kita biasa latihan di situ, akhirnya ketemu Ari. Ari juga baru mulai belajar sound engineer. Sound engineer. Sound engineer. Belum producing ya? Belum producing. Dia baru nyobain Cubase waktu itu. Iya. Karena kan era digital baru banget waktu itu. Iya. Mungkin sedikit motong kok. Ari Aru tuh kalau teman-teman sekarang itu kita mengenal dia orang yang ada di belakang Tulus ya. Belakang Tulus, Yura. Belakang Tulus, ya, Yura. Salah satu produser juga ya. Produser ternama lah. Yang anaknya Yofi Widianto siapa? Ya itu juga produsernya si Ari. Arsi. Terus Rosa, dia yang produserin siapa lagi? Maudy Ayunda. Terus Cheryl, banyak lah. Tapi zaman dulu
dia bisa dibilang mulainya bareng sama Moka. Oke, di sound engineer itu dulu. Di sound engineer. Oke. Ya karena kita sebenarnya jadi kelinci percobaan sih selama itu. Tapi kita juga nggak tahu apa-apa, jadi ayo Ri, ayo senang-senang aja lah. Iya. Habis itu si demo itu ada 5 lagu, dibawalah sama Jamie ke Fast Forward. Si Fast Oke. Forward taunya tertarik, ya udah dirilis, kita rekaman di Dialog bareng Dadan Kabel zaman itu. Dadan Kabel. Dari situ legendary Dadan Kabel. Dari situ mulailah si album itu rilis 27 Desember 2002 kalau nggak salah. Pertama dibikin di Selasar Sunario. Nah dari dari zaman dulu tuh gue emang persistence, misalnya gue udah tahu gue pengen di sini, gue pengen di sini, gue pengen di sini. Nah yang bisa mensupport keinginan gue tuh salah satunya ya Fast Forward gitu. Gue pengen album gue gini. Udah mereka nggak banyak pertanyaan tuh. Emang konsepnya apa? Gue pengen konsepnya My Diary ini satu rangkaian cerita yang nggak boleh putus. Jadi gue nggak mau nih suatu saat dibikin the best of dan lu nyomot-nyomot dari lagu ini. Misalnya waktu itu mah gue bilang gitu, kan masih muda tehnya. Oke. Iya. Bakar. Nah, tadi kan maksudnya lo berempat tuh memang sudah tahu secara konsep kreatif si Moka teh pengennya gimana gitu kan dia. Termasuk tadi lo bilang pengen launchingnya seperti apa, pengen arahan larinya kemana segala macam. Tadi juga lo menyebut satu nama Jamie gitu ya. Satu nama Jamie. Jamie yang gue kenal adalah manajer pertama Moka ya. Manajer pertama Moka. Oke. Kita bicara kalau si kreatifnya kayaknya mungkin sudah banyak ditemuin di berbagai YouTube channel gitu ya, di mana lo berbagi soal proses kreatif si Moka. Kita bicara sedikit di sisi bisnisnya nih kok, di sisi manajerial gitu ya. Kapan ketika lo pertama kali 4 orang ini memutuskan untuk memiliki seseorang atau tim yang membantu si bisnis, atau bahkan lo ketika lo berempat ini sebelum ketemu Jamie sudah memikirkan bahwa si Moka teh bisnisnya hayangna kieu gitu. Gue jadi pakai bahasa Sunda. Kelemahannya kelemahannya kita pada saat itu, kita tuh orang art semua. Iya. Nggak ada yang ngerti bisnis gitu. Makanya secara background semuanya di desain tenas. Sebenarnya si Jamie juga anak desain. Dia tuh sekelas sama gue di interior. Nah, sesimpel ya karena dia ngurusin kita, ya udahlah dia aja. Dulu sih gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang secara mapan terstruktur dengan baik itu setelah 10 tahun berjalan si Moka. Setelah 10 berjalan. Berarti setelah berapa album? Setelah 3 album lebih. Setelah Colors gitu ya? Setelah Colors. Oke. Jadi zaman dulu kan kayak ya namanya juga masih muda ya dulu mah. Betul. Bergairah. Ngeband terus dapat duit, senang-senang, terus habis uangnya, ayo kita bikin lagi, ngeband. Ya nggak ada kepikiran kita invest bla bla bla, nggak ada, itu mah zaman dulu teh udah aja duitnya teh teuing, kalau gue mau beli gitar terus banyak. Itu teh investment kok. Itu teh. Iya. Itu tuh bahasa gue sekarang kayak bini gue bilang itu tuh investment itu. Dan kayaknya dia nggak percaya sih sebenarnya. Jadi zaman dulu mah bener-bener nggak ada backup gitu. Gue nggak punya tabungan waktu itu. Terus di album ketiga itu mulai tuh di album ketiga. Setelah album ketiga kita jadi gini, album kedua tuh udah mulai ada mulai ada saringan bahwa sebenarnya yang dengerin Moka apa ketika album 2 keluar tuh semua orang kan kaget ya, wah ini kok lagunya jadi gini ya. Kita berharapnya masih yang sweet, masih yang gitu, tiba-tiba album kedua megah, big band, string, wah
Album kedua tuh yang sama Bob Tutupoli? Ya, sama Bob Tutupoli, Friends. Gue datang ke beberapa MD, kok lu harusnya ngeluarin ini tuh album ketiga atau album keempat, bukan album kedua. Ya gimana ya, maksudnya sisi kreatif kita menuntutnya gitu, ya udahlah gitu. Terus kita kan bersepuluh di panggung, wah itu IO langsung, wah bersepuluh, ya udah lalu aja lah. Ada perkusi ya? Iya. Bayangin nggak kalau akomodasi keluar, kalau keluar kota, anjrit 10 orang tambah 5 tambah 2, nah itu ya udah lalu aja lah. Oke. Lebih sedikit. Iya. Gitu. Ya akhirnya bikin album ketiga. Nah dari situ di album ketiga Jamie pindah ke Burger Kill. Pindah ke itu. Terus Moka bareng sama Budi. Terus satu hari Budi kalau nggak salah mertuanya kecelakaan, jadi dia harus ngurusin mertuanya itu, jadi dia mengundurkan diri dari Moka. Nah, sebenarnya titik balik manajemen Moka itu dari mundurnya Budi sih. Gue tuh pusing banget waktu itu. Aduh, ini gimana ya si Moka nih? Akhirnya satu kandidat. Tidak ada manajer gitu ya? Sempat nggak ada manajer. Akhirnya, tapi kita harus punya manajer secepatnya karena kita punya roda yang harus digerakkan kan. Ada kru, kita udah ngontrak di Rereng Wulung atau di mana gitu, gue lupa. Berarti udah punya overhead lah ya? Udah punya overhead. Terus akhirnya gue panggil Vira waktu itu. Vira datang ke rumah gue yang road manager. Tadinya tuh dia soundman-nya Moka. Oh, tadinya soundman-nya Moka. Awal-awal tuh dia soundman-nya Moka, terus dia sempat kerja, pergi. Ketika Budi jadi manajer, dia jadi roadman. Dan dia ngurusin merchandise sebenarnya. Ngurusin merchandise, Nah, gue ngelihat dia tuh kalau ngurusin merchandise rapi banget, pembukuannya rapi, gitu-gitu. Gue mikir kayaknya dia bisa nih sebenarnya. Kalau dikasih kesempatan kayaknya bisa. Akhirnya gue datang, Fir datangnya ke rumah gue, dia datang ke Jati Handap. Itu juga gue menemukan pattern ini setelah ngobrol sama bokap gue sih. Terus kita ngobrol, Fir, gimana Fir? Lu mau nggak jadi manajernya Moka? Gue bilang gitu. Terus dia jawabannya, insya Allah gue mau. Enggak, gue nggak mau nerima jawaban itu, gue bilang gitu. Gue maunya ya atau enggak, karena ini perusahaan besar, gue bilang gitu. Ya, oke, salaman ya. Salaman. Terus gue langsung, itu tuh 2010-an lah gitu ya. Kalau 10 tahun kira-kira 10 lah ya, 10, 9. 2010. Oke, karena lu udah menerima pekerjaan ini, target lu sebulan 100 juta, Fir. Anjrit, dia langsung, 100 juta? Apa-apaan nih? Enggak. Tapi sebenarnya yang gue lihat, kelemahan band Bandung tuh sebenarnya nggak ada banyak yang nggak punya target di band Bandung itu. Sebenarnya kalau misalnya dirunut ya, kalau 100 juta nih, oke, Moka punya modal 3 album waktu itu, 100 juta nih ya, 1 bulan. 1 weekend tuh, 1 bulan tuh ada 4 weekend kan sebenarnya. 4 weekend. Berarti harusnya 1 minggu tuh kita harus dapat 25 juta. Iya. Benar nggak? Nah, betul. 1 weekend itu sebenarnya ada 2 hari yang bisa. Ada Sabtu, ada Minggu. Itu biasanya ada acara. Malah sekarang mah Jumat 1 minggu sebenarnya. Kalau dulu mah, kalau zaman dulu Sabtu Minggu doang. Nah, kalau misalnya dibagi 25 juta dibagi 2, 12,5 juta 1 kali main. Untuk band yang punya 3 album, itu mah murah pisan sebenarnya. Betul. Kalau udah punya 3 album, minimal 20 juta harusnya sekali main. Ya kan? Makanya orang tuh kadang-kadang suka takut di depannya dulu. 100 juta ya? Aduh, gue bisa nggak? Enggak. Itu mah pagar menurut gue. Iya. Itu satu pagar yang harus lu lewatin. Sebenarnya mah lu bisa. Akhirnya kan kejadian juga. Sekali manggung 20 juta misalnya. Terus 2 hari. Nah, seminggu tuh udah dapat 40 juta sebenarnya. Itu tuh kalau
lu udah 3 minggu tuh sebenarnya lu udah lebih dari target sebenarnya. Iya. Ya akhirnya ya pas udah dijalanin mah, oh iya ya sebenarnya, oke, lu udah nembus target nih ya, berarti bulan depan gue naikin lagi ya targetnya ya. Oh, ntar dulu kok. Ya intinya sih sebenarnya kan sebenarnya kalau band itu sama bikin perusahaan sih. Iya. Ada brandnya tuh Mocha, Brandnya Mocha. produknya tuh lagunya. Lagu, iya. Ada kru, ada pegawai, ada sekretaris, ada bla bla. Itu sebenarnya sama aja, cuman bentukannya emang berbeda, nggak konkret gitu. Iya. Gitu Menarik sih. tadi lo bilang yang lo sampaikan ke Vira tadi ya, gitu, bahwa Mocha tuh perusahaan yang besar. Itu menurut gue sebuah statement, doa, itu doa yang mujarab sampai hari ini memang terbukti gitu ya. Nah, sebagai perusahaan yang besar tentunya lo ada satu sistem pengelolaan manajemen ini gitu ya. Bisa lo share nggak secara pengelolaan tuh seperti apa, teman-teman personil seperti apa, atau siapa aja di dalamnya dan secara fungsinya apa gitu? Setelah jalan itu sama Vira sebenarnya baru terstruktur dengan secara hukum itu pas lagi ganti manajer juga. Akhirnya abis Vira kan pindah ke Wanski. Nah dari Wanski ini baru kita sahkan ke notaris bla bla bla. Akhirnya di Mocha itu ada gue GM sebenarnya. Oke. Di bawah gue ada Wanski. Nah pemegang saham tuh sebenarnya Arina, Toma, sama Indra. Sebenarnya dia kayak apa ya? Owner yang bekerja kali ya sebetulnya. Terus di bawah Wanski ada keuangan, ada Dias. Di situ ada juga fotografer, merangkap desainer. Di bawah itu di bawah Wanski ada roadman, Vira. Nah di bawah Vira ada kru yang lepasan. Dia nggak terikat di perusahaan. Yang digaji itu sebenarnya si sekretaris, si desainer, sama ya yang kalau si Vira kalau kita manggung ya dia dapat lebih besar gitu karena ya insentifnya kan lebih gedenya di situ sebenarnya. Oke. Dari awal Mocha sudah memikirkan merchandise itu untuk jadi sumber revenue kah? Sebelumnya jujur sampai sekarang masih belum begitu bagus. Maksudnya penjualan merchandise itu hanya supporting aja, belum. Soalnya pop itu gue nggak tahu ya. Ini koreksi kalau gue salah ya. Sebesar-besarnya band pop tuh penjualan merchandise nggak begitu bagus. Beda sama Seringai gitu ya. Burger Kill gitu kan. Maksudnya itu kan identitasnya kalau misalnya merchandise sebenarnya lu pakai, lu tahu gitu, wah dia tuh dengerin ini. Dan semakin berbahaya bandnya dan semakin tidak disukai oleh orang tua lu, itu pasti dipakai sama anaknya. Iya, betul. Itu untuk menunjukkan identitas gitu yang gue rebel jadi keliaran gitu ya. Ya, pokoknya identitas rebel tuh di situ biasanya. Ini kalau band pop ya udahlah aman gitu kalau tapi baru ini gue disanggah sama Boim, manajernya Raisa sih. Nggak gitu sih. Rasanya kata dia, itu mitos sebenarnya band pop nggak jualan bagus. Buktinya si Raisa bagus. Nah, bukannya ya iyalah lu mah Raisa nggak gitu juga. Tapi ternyata ada beberapa poin-poin yang sebenarnya bisa sih ini diadopsi sama kita. Cuman belum dilakukan, udah keburu COVID, jadi ya udahlah. Oke. Nah, berarti ya kita bicara selama 20 tahunan ini,
kalau boleh diurut nih kok, sumber pendapatan Mocha terbesar tuh dari terbesar terkecil tuh apa sih? Manggung. Pertama manggung. Manggung. Terus kedua royalti. Kedua royalti. Ya, royalti. Royalti ini berarti termasuk penjualan fisik ya? Oh, termasuk penjualan fisik. Oke. Soalnya kalau Mocha itu kuat di penjualan fisik. Ya lu tahu sendirilah. Iya. Mocha mah ribet lah kalau cover CD-nya juga. Jadi itu kan bagian dari merchandising sebenarnya kalau si CD-nya Mocha tuh. Kadang-kadang kalau di era digital gini, mereka nggak buka plastiknya. Ya udah aja disimpan, gue punya. Tapi dengerinnya ya di Spotify atau di Joox atau di mana lah, di platform digital. Gitu. Betul. Oke, panggung, royalti, merchandise. Oke. Tiga itu ya? Iya. Tapi gue mulai tahun lalu udah sebenarnya udah dari dulu sih. Cuman kalau tahun lalu tuh udah mulai nyasar ke brand. Gue rada ngotot lah gitu. Untuk kalau dulu kan ketika datang hayu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, kalau tahun lalu tuh udah mulai ngincer nih, gue datang ke brand, gue datengin satu-satu gitu. Oke. Yang hasilnya adalah kerjasama untuk single terbaru ya? Lo bekerja sama dengan salah satu marketplace? Oke. Itu bentuk kerjasamanya kayak gimana kok? Atau yang lo tawarin ke mereka apa? Dari ini sih, dari mulai gue kerjasama sama Berita Angkasa sih waktu itu. Oh, Berita Angkasa, oke. Untuk bikin tribute to Mocha. Nah, dari situ kan itu dapat sponsor salah satu platform konser juga ya. Itu gue dibayarin lah istilahnya ya di situ. Terus setelah itu ya dapat yang salah satu coklat yang diputar dijilat itu dapat. Oh iya, nggak apa-apa lu sebutin kok. Oh nggak apa-apa ya. Tapi invoice-nya belum turun sampai sekarang. Itu tuh bulan Maret ya. Oh, anjir langsung curhat. Parah itu agensinya. Siapa? Adalah. Gue langsung. Ntar kan di edit ini. Enggak. Iya. Terus dapat Shopee juga. Kalau Shopee kan sebenarnya dia pakai lagu I Remember dulu. Nah, waktu Shopee itu kan ada meeting nih. Kok meeting katanya teknis. Oke, gue datang ke Shopee terus kebetulan gue kecepetan waktu itu datangnya. Dari janjian jam 10, gue jam setengah 10 tuh udah nyampe. Aduh, ngapain ya? Terus kata orang Shopee-nya, di sini aja dulu Mas, di atas nungguin, di bawah panas katanya. Udah gue datang terus gue ngobrol sama salah satu orang sana. Gue nanya, Mas kalau Shopee ini kalau Mas dari agensi atau dari Shopee-nya? Oh, kita dari Shopee. Soalnya Shopee tuh in-house agensinya. Oh gitu. Yeah. Nah, ceritanya kita tuh mau bikin album baru, Mas. Dari situ gue strike aja langsung. Jualan. Terus langsung coba lagunya dengerin. Pas dengerin sama timnya, wah sebenarnya sama iklan ini lebih masuk lagu ini ya. Ya terserah sih gue bilang gitu. Terus dia bilang, gimana kalau kita ganti aja pakai lagu ini? Terus orang grafisnya, Pak diganti lagi. Mukanya khawatir gitu yang, gue harus revisi lagi. Padahal itu udah final banget. Gue mah cuman, ya terserah kalian sih. Itu mah kalau mau ganti lagi juga. Tapi akhirnya mereka stick dengan I Remember. Cuman orang kreatifnya udah kena banget sama lagu itu. Everything's Gonna Be Fine. Oke. Itulah, kita bikinin video klipnya, mau nggak? Ya, kita si Mocha nyobain sih waktu itu. Gimana penawarannya gini-gini. Wah, ya udahlah kita cobain aja. Toh di masa pandemi, di masa sekarang ini, menurut gua, kalau lu rilis single, kalau cuman rilis doang, tuh udah hilang aja. Ada beberapa misalnya bandnya gede gitu ya, albumnya bagus, terus udah aja sebulan diomongin udah hilang. Nggak ada jadi apa-apa. Makanya harus menempel ke sesuatu yang besar yang bisa menginjek gitu. Jadi lu sikat dulu di sebelah sana,
gue sikat sebelah sini. Gue ngerasa pasar Shopee itu bukan pasar gue, karena Shopee kan kalangan muda ya, TikTok gitu. Dia tuh banyak tuh pakai TikTokers. Dan mereka nggak tahu Mocha sebenarnya. Nah, menarik. Nggak itu tahu Mocha ya? Sebenarnya nggak tahu Mocha sebenarnya. Jadi itu yang gue hit sebenarnya. Itu investasi gue untuk ke tahun depan-depannya lagi. Oke. Berarti tadi lu bilang berarti mulai 2-3 tahun belakangan lu sendiri pribadi turun langsung untuk jualan ke brand ya? Iya. Ya bareng sama Toma sih. Gue tektokan sama Toma karena kan Wansky kebetulan domisilinya di Bandung nih. Tadinya sempat dia mau pindah sebelum COVID ini tuh, tahun ini dia pindah ke Jakarta untuk kita bertiga nih, kita strike lah. Ternyata satu dan lain hal nggak bisa. Akhirnya gue sama Toma aja kadang-kadang datang ke Wardah gitu, datang kemana. Oke. Responnya apa tuh kok ketika maksudnya lo datang kan ini persis kayak misalnya gue Ide Imaji sebagai agensi gitu ya, gue sharing konsep kreatif ke mereka, entah itu by pitching atau misalnya sebuah inisiatif gitu ya. Kalau lo kan mungkin bisa dibilang by inisiatif ya gitu ya, by inisiatif lo datang untuk present sesuatu, baik lo jual produk. Respon mereka seperti apa kok? Sebenarnya kan kalau itu kan apakah mereka happy karena ngobrol dengan personilnya langsung ketimbang manajernya gitu? Itu kan sebenarnya gue melakukan pekerjaan AE ya sebenarnya. Lu harus tahu kapan lu ngehitnya gitu. Jadi ketika dia butuh sesuatu, lu memprovide-nya, itu tuh udah nggak tahu lu siapa sebenarnya. Tapi gue butuh ini nih, itu sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau gue memperkenalkan diri, gue Rico gitaris Yamoka mah, ya mereka juga beda bidang di sini ya, maksudnya bukan fans gue juga, jadi mereka ya so what gitu. Mereka gitu. Oke. Iya. Jadi ya mereka ya treatment-nya ya sebagai ya lo sebuah group of kreatif yang ingin bekerja sama lah, kira-kira gitu ya? Ya gitu. Oke. Ya. Nah, tadi lo sempat mention Shopee dengan I Remember. Gue jadi kepikiran karena mungkin kompetitornya Shopee yang lain bekerja sama dengan boyband Korea gitu ya. Terus mereka, ini mah asumsi gue aja gitu, mereka kerja sama dengan lo karena lagu lo populer di Korea gitu. Mungkin rezekinya juga sama lah, sesama Korea gitu ya. Gitu. Nah, tadi lo sempat mention sumber pendapatan juga salah satu yang terbesar adalah si royalty ya gitu. Nah, si lagu-lagu lu teh kan lagu-lagu lu begitu populer di Korea gitu ya. Banyak cover di sana juga gitu. Iklan juga ada kalau nggak salah ya. Iklan di series segala macam. Secara mungkin kalau bagaimana mau sampai ke sana itu sudah ada di cerita-cerita lain, tapi gue penasaran secara bisnisnya tuh gimana kok ketika ada dari Korea band, agensi atau apapun brand yang ingin bekerja sama dengan Mocha tuh atau lu inget pertama kali lagu Mocha dipakai itu dibayarnya berapa sih? Kita kan punya label di sana. Nah, dia yang dijadiin perwakilan kita. Jadi dia sampai hari ini dia selalu nge-share, nih ada permintaan segini, mau dibayarnya sekian gitu. Gimana, diambil atau enggak? Kalau gue sih kan sebenarnya kalau mau cule teh dia bisa sebenarnya. Sebenarnya kan 100 juta bilang aja 10 juta gitu. Iya. Kita nggak pernah bisa juga kan? Iya, maksudnya gue nge-reach misalnya mau nuntut juga beda hukum ya sebenarnya. Tapi betul. Karena dia cincai gitu, asik gitu, ya udah gue terusin berapa kali dan ternyata rezekinya juga
bagus sih kalau misalnya niatnya baik mah ya baik aja sih sebenarnya gitu aja sih. Cuman Oke, yang jadi pertama dipakai tuh I Remember kalau nggak salah. I remember. I Remember terus waktu itu langsung bertubi-tubi kalau nggak salah. I Remember, Happy, Besting, dan itu beda-beda produk. Oke. Gue dipakai Happy tuh dipakai di iklan oli. Nah, nyambung tuh. Oli. Uh. Iya. Terus kayaknya abis dapat satu hit gitu, si label gue di sana punya link lebih besar gitu untuk ke agency, makanya dia lebih memperluas kayak Body Zeus dapat juga iklan makanan anjing. Terus I Remember tuh dipakainya sama Air Asiana, ada dipakai sama salah satu, kalau lu nonton drakor sering lah ada supermarket CJ itu, nah itu dia dipakai juga. Terus ada The Best Thing dipakai sama LG. Terus ya banyak lah. Kebetulan di Thailand juga dapat juga gue kayak apa sih provider pakai lagu gue. Dari situ lumayan sih. Berarti ya memang sebegitu, tidak hanya di Indonesia lah ya, sebegitu populernya di Thailand dan Korea. Sampai ada Sebenarnya video anak TK yang nyanyi pakai lagu Happy. Yang paling besar tuh sebenarnya gue di Korea. Maksudnya gue takut ngomongnya rada narsis sih. Cuman gue kayak gini, salah satu contohnya, anak-anak kan habis manggung nih, terus sampai hotel, terus anak-anak tuh jalan-jalan, terus mereka bilang, lu mau ngapain? Kita mau jalan-jalan tuh ada kayak 7-Eleven di situ gitu. Ya biasalah, barudak mah ya nongkrong gitu ya sampai pagi. Dia bilang, ya nggak boleh, lu nggak boleh di sini nongkrong. Lah kenapa? Gue biasa di Bandung juga gitu, gue bilang gitu. Ya itu mah lu di Bandung, kalau di sini mah lu artis gue, jadi lu nggak boleh. Kalau mau lu gue anterin. Akhirnya dianterin ke bar teh dulu. Anjir, iya sahan mayar iya. Barudak mah gitu kan mikirnya. Anjir, iya kumaha iya. Rin, iya sahan mayar Rin. Barudak mah kan yang murah meriah teh akan biasa. Betul. Ya kayak segitunya gitu. Sampai dibikinin konser yang solo konser di sana. Terus ada sesi tanda tangan yang panjang banget, terus yang jadi ini pemandangannya aneh bisa sih, orang Melayu diminta tanda tangan sama orang Korea teh. Ini teh serius bener, ini teh serius bener teh. Terus gue masuk ke supermarket, terus ada lagu gue gitu yang kalau di sini mah meren lagu Dewa gitu, lagu Ungu gitu ya. Ada di sana mah anjir lagu gue. Itu yang kampungan gitu ya. Anjir, lagu gue dipasang di satu mall gede di Korea gitu. Jadi itu rasanya luar biasa. Ini kayak Vesselhof gede di Jerman kali gitu merennya. Iya. Ya gue bisa bareng XO, gue bisa bareng waktu itu siapa lagi ya? Adalah beberapa boy band yang sebenarnya mah kalau pas lagi balik, kenapa lu nggak foto bareng? Gue nggak tahu gitu. Padahal mah gede. Iya. Oke. Iya, dari tadi apa yang lo share kan, menurut lo formula bisnis si Mocha yang work sampai hari ini nih, gitu ya, itu memungkinkan untuk diadaptasi oleh para band-band baru kah? Kalau basicnya sih memungkinkan sebenarnya. Karena gue seyakin-yakinnya sampai band-band gede aja, gue juga bakal, kalau misalnya ada IAS, gue bakal tanya, emang kalau kalian bagi royaltinya gimana sih? Gue nggak yakin lu punya formula itu. Oke. Soalnya masalah duit mah sangat amat sensitif. Istilahnya betul. Ya, Maichi aja ada 2 sekarang. Iya. Jadi kalau kata gue, semua sistemnya harus disepakati bareng nih. Oke, nih pembagian royalti gimana? Gini, pembagian royalti album. Kalau misalnya pembagian fee manggung gimana nih?
sampai ke detail-detail, ada kas berapa persen, bla 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 bla. Nah, hal-hal gitu tuh sebenarnya bisa banget diterapkan di semua band. Oke. Dengan nilai atau persentasi yang memang sesuai kesepakatan ya. Berbeda-beda ya, maksudnya. Beda-beda. Okay. Gue jumlah personel ada 4. Kalau misalnya personelnya kahitna gitu ya enggak, ya tinggal disesuaikan aja dengan yang ada gitu. Oke. Itu sih. Nah, tapi emang zaman sekarang kan lebih cepat ya, semuanya harus cepat banget. Itu emang pace-nya harus lebih speed aja. Gue juga rada keteteran sebenarnya. Gue harus berada di sirkuit yang bersama Pamungkas, Sal Priadi, Nadine Amizah gitu. Tapi gue harus tetap ada di sirkuit itu. Ya itulah salah satu ini struggle-nya. Artinya ya memang Moka juga terus beradaptasi, terus learning untuk bisa ada di jalurnya gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, yang menarik tadi lo sempat menyebut beberapa nama gitu ya. Sebenarnya bagaimana ya lo atau Moka yang saat ini statusnya sukses hijrah dari Bandung ke Tangerang Selatan nih, gitu ya. Sekarang Tangsel semua dong ya, berarti ya? Tangsel, ya. Jadi lo tadi sebut band Bandung atau band Tangsel? Gue band Bandung, anjis. Oh, band Bandung. Siap. KTP? KTP udah Tangsel sih. Oke. Nah, bagaimana ya lo atau Mokam sebenarnya melihat market musik saat ini tuh gimana sih kok? Market musik ya beda banget sama pertama kali gue mulai. Band-band baru sekarang tuh lebih siap secara manajemen menurut gue. Itu yang membuat band Bandung keteteran sekarang menurut gue, salah satunya kedodorannya di situ sih, manajemennya nggak siap, terus secara promosi nggak bagus. Kadang-kadang kan band Bandung, nggak band Bandung sih, banyak, cuman yang sering ngirim ke gue kan biasanya band Bandung ya. Gue besok rilis nih lagu, oh ya, mana dengerin, oh bagus lagunya. Terus lu mau promonya gimana? Ntar aja gue sebar di Instagram gue. Banyak follower lu, gue bilang. Maksudnya tidak teramplifikasi dengan baik gitu menurut gue. Kalau lu bisa kerjasama dengan satu media yang corongnya lebih besar kan akan lebih baik gitu, tersebar. Soalnya karya yang baik tuh bakal lebih hidup kalau diapresiasi lebih banyak orang. Oke, jadi ya tadi lo bilang ya terutama musisi atau band dari Jakarta yang ketika memulainya sudah memiliki manajemen gitu ya. Jadi lo bisa menyimpulkan bahwa untuk memulai ini ya paling enggak lo memang sudah harus memikirkan memiliki manajer terlebih dahulu atau manajemen terlebih dahulu ya untuk memulainya. Ya, manajemen penting, tapi yang paling utama tuh lagu. Semua tuh harus dari turunan lagu menurut gua. Kalau band Bandung sebenarnya masalah itu udah teratasi. Lagunya tuh bagus-bagus. Iya. Tapi yang ngejualnya nggak ada. Nah, kalau di Jakarta kebalikan. Mereka tuh udah siap dengan jualannya dulu. Kayak kadang-kadang lagunya tuh sebenarnya biasa aja sih. Ini mah di anak-anak juga udah 2 tahun yang lalu juga udah bikin kayak gini. Cuman dia dekat sama brand, terus dia bisa dekat sama media. Itunya sih yang menang. Makanya kadang-kadang anak Bandung jadinya frustasi gitu, yang itu teh karya kita kayak di copy, padahal mah ya salah sendiri juga sih sebenarnya. Iya. Mungkin salah satu faktor pendukungnya juga ya, terutama untuk teman-teman musisi-musisi di Jakarta, seperti yang kita tahu mungkin banyak juga di circle yang bersangkutan saat ini bekerja di startup ternama lah ya. Jadi kemudian ya teman-teman mereka tuh sekarang bekerja di brand A, B, C dan segala macam, itu yang mungkin mereka melihat peluangnya ke arah sana gitu ya. Iya. Oke.
Nah, yes, kita udah mau hampir sejam nih, Kak. Udah hampir mau sejam. Ya. Udah mau kelar kita ya, udah mau kelar. Ya. Lo ya, tadi lo sempat bilang apa namanya, ketika lo mau merilis sesuatu, lo harus pikirkan banyak faktor lah gitu ya. Ya mungkin lo ada satu ya pesan gitu ya, atau wejangan ketika lo ingin menuliskan sebuah karya, sebuah lagu, faktor-faktor apa aja sih yang lo pertimbangkan? Paling nggak Moka deh, mereka bisa mengadaptasi yang dilakukan Moka ketika ingin merilis sesuatu tuh yang dipersiapkan apa saja? Kalau Moka tuh sebenarnya selalu berangkat dari lagu ya. Lagunya pesannya apa nih? Gitu. Jangan sampai salah sasaran lah istilahnya. Tapi ya sangat ngelihat keadaan juga ya. Emang sangat amat sulit ditebak. Misalnya gini doang bisa jadi viral ya. Misalnya kayak rasanya ingin menjadi Iron Man, kayak gitu aja kan bisa jadi viral ya. Gue juga nggak, sampai betul. sekarang algoritmanya masih belum ketebak sama gue. Cuman kalau Moka sih yang penting tujuannya mau kemana dulu nih. Si lagu ini tuh sebenarnya buat siapa. Nah dari situ baru ada turunan-turunannya. Komunikasinya gimana, terus misalnya kayak kemarin lah kita bikin lagu buat yang semoga itu. Itu kan kita ini charity lah. Sebenarnya intinya sih sebenarnya lagu semoga itu lagu hadiah gua ke si Dila, kata teman gua Maradila. Itu tuh kalau buat gua pribadi, gua pernah lihat IG story-nya dia, si Maradila ini lagi jemuran sama suaminya yang kena kanker otak. Oh iya. Abis kemo, dia jemuran, cuman gitu doang. Gue bikin lagu ah. Terus gue bikin lagu, direkam, akustikan gitu, terus gue kirim videonya. Nih lagu buat kalian gitu. Udah segitu doang sebenarnya. Nah ternyata akhirnya setahun kemudian Lukman yang meninggal, terus gue minta izin juga kan ke Maradila, gue mau ngerekam lagu ini. Terus Dila yang bilang, gue pengen lagu ini nggak berhenti di gue. Gimana ya supaya lebih impact gitu lagu ini. Akhirnya baru tuh dipikirin, gimana kalau lagu ini khusus didonasikan ke mana, lu maunya kemana? Dia nunjuk, gue pengen ke rumah teduhnya Iin itu, Iin. Dari situ udah kan mengerucut tuh, ya udah kita akhirnya campaign bareng, ternyata disambut sama brand kopi waktu itu. Kita dibikinin kopi rasa moka yang penjualannya ntar ada juga yang disisihkan ke sana. Ya kayak gitu-gitu kan, itu sebenarnya satu platform yang udah rigid ya. Itu tuh udah mantep gitu. Cuman ya emang secara target semua terpenuhi untuk campaign lagu itu. Tapi secara engagement kurang. Karena gue juga nggak tahu, tapi gue pas lagi nanya ke Erik Sukamti teh, karena kalian positif. Jadi netizen di Indonesia tuh senangnya yang kalian. Gue juga nggak tahu sih bener atau enggak, cuman si Erik bilangnya gitu, karena kalian positif. Gue kalau misalnya ngeposting tentang sekolah gue, engagement gue sedikit, yang like sedikit, tapi gue kalau posting nih, sekarang gue posting ya, gue selfie, itu tuh komennya banyak, gini-gini. Makanya si komunikasi Instagram juga tujuannya kalian mau apa nih? Mau like-nya banyak, mau komennya banyak, itu tuh harus lebih mengerucut gitu. Iya. Berarti kalau gue ambil kesimpulan, ketika lo sebagai band ketika ingin merilis ya lagu ataupun album gitu ya, nggak berhenti di titik laguna ngenahen pasti diterima gitu ya, pasti orang pada suka, nggak sampai di situ ya. Nggak. Dan Moka memperlakukan ketika ingin merilis sesuatu tuh ya, kalau tadi gue dengar cerita lo ya persis apa yang dilakukan kami di Idea Imaji ketika sebuah brand
mengundang kami untuk pitching, untuk propose ke mereka campaign digitalnya seperti apa, terkait produk baru, terkait brand apa. Persis polanya menurut gue sama banget gitu ya. Polanya sama banget, dan itu yang menurut pantauan lo yang dilakukan banyak teman-teman musisi baru di Jakarta ya, gitu ya. Yang sekarang ya. Maksudnya tapi bahayanya karena itu kan berarti Mocha pembuat produk dan agensi secara langsung ya. Iya, Pembuat iya. produknya juga dan agensinya juga. Nah, kalau lu mah kan sebenarnya agensi doang. Lu udah tahu produknya datang, lu review, lu jual gitu kan. Nah, itu tuh yang kadang-kadang bisa harus seimbang. Maksudnya kadang-kadang kita jadi terlalu pikirin how to sell produknya biasa aja. Nah, itu tuh yang harus seimbang. Makanya gue selalu bilang ke yang band-band yang nanya gitu, sok bikin lagu yang bagus dulu. Dari lagu bagus mah pasti bisa banget turunannya diapa-apain. Gitu. Iya. Oke sih kok, kayaknya thank you banget ya waktunya hari ini. Lo udah banyak berbagi soal ya bagaimana si Mocha memikirkan bisnisnya dari awal, yang kemudian baru serius di 10 tahun berikutnya setelah 3 album rilis ya tadi ya. 3 album rilis, terus kemudian mulai memikirkan bisnisnya, kemudian lo treatment si produk dan segala macamnya itu ya persis ya kita kalau di Imaji persis ketika kita menghandle campaign sebuah brand dengan target, dengan KPI, dan lain-lain lah gitu. Sebagai penutup sih apa ya? Gue mau ngucapin ini aja. Boleh. Selamat ulang tahun untuk Idea Imaji ya. Selamat ulang tahun untuk Idea Imaji yang ke-11. Semoga selalu sukses. Amin. Terima kasih. Sampai ulang tahun yang ke-30, 31 dan seterusnya. Amin. Semoga di tahun-tahun ya ke depan kita juga bisa berkolaborasi dengan Mocha ya, dengan si brand yang kita jalan juga. Itu. Terima kasih banyak sharingnya. Sukses terus buat Mocha ya. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan yang lain. Thank you. Terima kasih.